Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema terlepas dari belenggu sang penindas. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nahum 1 dan 2. Saya akan membacakan pasal 1, ayat 7 dan 8. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Bahkan dalam banjir yang melanda, Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nubuat Nabi Nahum tentang penghukuman terhadap bangsa Asyur merupakan penghiburan bagi mereka yang terancam dan dirugikan oleh bangsa Asyur, khususnya bagi umat Yehuda. Nabi Nahum menenangkan penduduk Yehuda dengan berkata bahwa Allah akan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu Asyur, sehingga mereka sekali lagi bisa menikmati damai dan merayakan hari-hari keagamaan mereka. Walaupun Nabi Nahum menerima pesan penghakiman dari Allah, umat Allah tidak perlu takut karena mereka justru akan dibebaskan dari penindasan. Berabad-abad sebelum Nabi Nahum muncul, pemazmur telah memuji Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas, membebaskan orang yang terkurung, mengasihi orang benar. Bacaan Alkitab hari ini memberikan dua perenungan. Pertama, Allah membebaskan umatnya dari sang penindas. Ketika tentara Asyur menghancurkan Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi, mereka memaksa sebagian besar penduduk kerajaan Israel Utara untuk dijadikan sebagai budak di wilayah kerajaan Asyur. Di kemudian hari, hal yang sama dialami oleh kaum Yehuda di kerajaan Israel Selatan. Namun, Allah yang setia dan adil melepaskan umatnya dari penindasan. Nabi Nahum menyampaikan berita penghakiman bagi bangsa Asyur dan pembebasan bagi umat Yehuda sekitar tahun 615 sebelum Masehi, dan nubuat itu digenapi pada tahun 612 sebelum Masehi. Allah selalu ada untuk menjadi tempat perlindungan dan kekuatan bagi umatnya. Kedua, Allah memulihkan umatnya. Pemulihan umat Yehuda bukan hanya sekedar agar mereka tetap eksis sebagai sebuah bangsa, tetapi agar umatnya dapat beribadah kepada Allah dan menjalankan ritual keagamaan mereka. Pemulihan sistem penyembahan terhadap Allah yang sejati dan esa adalah kabar baik bagi Yehuda. Dengan sukacita dan sorak-sorai, melalui bukit-bukit di wilayah Yehuda, mereka menuju ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah. Bila Anda sedang menghadapi situasi sulit, Anda dapat berseru bersama-sama Nabi Nahum. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bila Anda merasa telah dihancurkan oleh dosa dan kejahatan, atau bila Anda mengalami tekanan dan penindasan, yakinilah bahwa Allah akan membebaskan dan memulihkan Anda pada waktunya. Ia tidak pernah terlambat atau terlalu cepat dalam bertindak untuk kebaikan umatnya. Apakah Anda pernah mengalami pembebasan dari belenggu dosa dan dari belenggu penindasan? Setelah mengalami pembebasan dan pemulihan, beritakanlah kabar baik itu kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya Engkau akan terus menolong kami waktu kami mengalami penindasan, waktu kami mengalami tekanan. Biar kami boleh terus berserah. Kami percaya bahwa Tuhan akan membebaskan dan memulihkan kami pada waktunya. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, bebaskanlah kami dari belenggu dosa
dari penindasan, dan pakailah kami yang sudah dibebaskan ini memberitakan kabar baik itu kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami boleh terus berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Engkau adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan Engkau mengenal orang-orang yang berlindung kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.